Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minasari Sudarwanti. Kali ini saya akan membawakan materi tentang jejak kejayaan Cirebon, filosofi di balik kereta kencana Singa Barong dan Taksi Nagaliman. Saya akan mencoba share screen materinya. Baik, jejak kejayaan Cirebon, filosofi di balik kereta kencana Singa Barong. Nah, seperti kita ketahui bahwa Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam Jawa Barat yang berdiri sejak abad ke-15 Masehi. Nah, Kesultanan Cirebon itu mempunyai dua kereta kencana yang bersejarah, yaitu kereta kencana Singa Barong dan kereta Paksi Nagaliman. Nah, kedua kereta ini merupakan simbol kekayaan budaya, seni, dan tradisi di kerajaan Cirebon. Kemudian dua kereta kencana ini, yaitu kereta kencana Singa Barong dan kereta Paksi Nagaliman, merupakan perpaduan pengaruh budaya Islam, Hindu, dan Tionghoa. Kereta kencana Singa Barong yaitu mengenai sejarahnya. Kereta kencana Singa Barong dibuat pada masa pemerintahan Sultan Cirebon keempat, yaitu Sultan Sepuh Pangeran Losari pertama yang hidup pada tahun 1518 sampai 1568 Masehi. Kemudian kereta kencana Singa Barong itu mencerminkan budaya Hindu, Islam, dan Tionghoa. Jadi kereta kencana ini merupakan perpaduan budaya, yaitu budaya Hindu, Islam, dan Tionghoa. Nah, waktu itu Kesultanan Cirebon merupakan pusat eh, apa namanya? Pusat perdagangan dan pusat budaya di Jawa Barat ya pada waktu itu, sehingga eh, teknologinya pun sudah termasuk tinggi karena sudah bisa membuat kereta kencana yang sangat indah dan cukup rumit. Nah, kemudian desainnya, kereta kencana Singa Barong itu merupakan perpaduan tiga hewan mistis. Yang pertama adalah singa, seperti namanya ya, Singa Barong. Jadi kereta kencana ini ada desain hewan singa. Nah, singa ini melambangkan kekuatan dan keagungan. Kemudian hewan yang kedua yaitu hewan naga, yang merupakan simbol kebijaksanaan dan kekuatan di apa namanya di kepercayaan Tionghoa. Kemudian yang ketiga adalah Garuda. Nah, Garuda ini melambangkan spirit keagamaan Hindu, Buddha, dan kebebasan. Nah, kemudian pada kereta kencana Singa Barong ini dipenuhi dengan ornamen-ornamen yang penuh dengan makna filosofis dan spiritual. Nah, kemudian fungsinya, kereta kencana Singa Barong ini merupakan kereta atau kendaraan resmi Sultan dalam acara-acara penting kerajaan. Baik itu prosesi keagamaan dan kirab, karena kereta kencana Singa Barong ini dianggap sakral dan dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Nah, kemudian kereta kencana Singa Barong yang dijadikan sebagai warisan budaya. Nah, sampai saat ini kereta kencana Singa Barong itu masih disimpan di Museum Kereta Kencana Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, kemudian kereta kencana ini tidak lagi digunakan
secara apa namanya, secara rutin ya, tapi pada acara-acara tertentu saja, sehingga kereta kencana ini menjadi simbol sejarah dan identitas budaya. Kemudian kereta kencana Singa Barong juga menjadi daya tarik wisata budaya dan pembelajaran sejarah. Kemudian pesan budaya. Kereta kencana Singa Barong itu merupakan simbol harmoni budaya karena merupakan apa namanya perpaduan antara beberapa budaya ya. Seperti tadi Hindu, Islam, dan Tionghoa. Kemudian kereta kencana Singa Barong juga menunjukkan bagaimana budaya berbeda dapat menyatu tanpa kehilangan identitas masing-masing. Nah, kemudian kereta kencana Singa Barong juga mempunyai filosofi mendalam tentang kekayaan budaya Kesultanan Cirebon. Kereta yang kedua yaitu kereta Paksi Nagaliman. Nah, sejarahnya kereta Paksi Nagaliman itu dibuat pada abad ke-16, yaitu pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian kereta Paksi Nagaliman ini merupakan kendaraan kebesaran Sultan dalam prosesi resmi kerajaan. Kemudian kereta ini juga merupakan perpaduan budaya lokal, Islam, Hindu, dan Tionghoa. Nama dan filosofi dari kereta Paksi Nagaliman. Seperti kita ketahui, nama Paksi Nagaliman itu terdiri dari 3 kata. Paksi yang berarti Garuda, Naga yang berarti naga, Liman yang berarti gajah. Jadi kereta Paksi Nagaliman itu perpaduan apa namanya simbol ya dari tiga hewan, yaitu paksi atau Garuda, naga, dan liman atau gajah. Paksi atau Garuda mempunyai simbol kekuatan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian naga melambangkan kebijaksanaan dan kekuatan. Sedangkan liman atau gajah merupakan mempunyai simbol kebesaran dan kebijaksanaan. Nah, ketiga nama ini yaitu Paksi, Naga, dan Liman itu mempunyai harmoni kekuatan spiritual, intelektual, dan fisik. Kemudian bentuk desainnya. Kereta Paksi Naga Liman itu mempunyai kombinasi bentuk. Ya, kombinasi bentuk yaitu kepala gajah yang menggambarkan tentang kebesaran dan kekuatan. Kemudian badannya itu berupa naga yang menggambarkan kebijaksanaan dan keabadian. Kemudian mempunyai sayapnya itu sayap Garuda yang merupakan aspirasi spiritual. Nah, kemudian desainnya juga mempunyai ornamen-ornamen tradisional seperti bunga teratai yang melambangkan kesucian dan motif awan. Ya, nah seperti kita ketahui motif awan itu adalah motif apa namanya? Motif khas ya, motif khas dari Cirebon, yaitu Megamendung. Yang selanjutnya adalah fungsi kereta Paksi Nagaliman. Biasanya kendaraan ini atau kereta Paksi Nagaliman ini digunakan sebagai kendaraan resmi Sultan dalam upacara kenegaraan dan prosesi adat. Nah, biasanya diarak dalam kirap grebek Syawal setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, kereta Paksi Nagaliman sebagai warisan budaya. Kereta Paksi Nagaliman ini sekarang masih disimpan di Museum Kereta Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, kereta ini merupakan simbol warisan budaya Indonesia yang sangat berharga dan menjadi daya tarik wisata dan pembelajaran sejarah. Kereta Paksi Nagaliman juga mempunyai pesan budaya. Yang pertama adalah nilai harmoni dalam keberagaman budaya. Yang kedua, mengajarkan pentingnya persatuan dan saling menghormati. Dan selanjutnya, kereta Paksi Nagaliman merupakan simbol kejayaan Kesultanan Cirebon yang tetap relevan. Nah, kedua kereta kencana ini, yaitu kereta kencana Singa Barong dan kereta Paksi Nagaliman mempunyai persamaan.
Yang pertama, sama-sama menjadi simbol kejayaan dan kehormatan Kesultanan Cirebon. Kemudian yang kedua, itu sama-sama mewakili harmoni budaya dan agama. Dan yang ketiga, sama-sama dibuat dengan nilai seni yang tinggi dan penuh dengan makna filosofis. Nah, selain persamaan, kedua kereta ini juga mempunyai perbedaan. Yang pertama, kereta Kencana Singa Barong itu mempunyai simbol dari tiga makhluk ya, atau tiga hewan. Yang utama adalah singa, naga, dan garuda. Sedangkan kereta Paksi Nagaliman itu paksi, paksi, naga, dan gajah. Kemudian eh, kereta Kencana Singa Barong itu dibuat pada masa Sultan Sepuh keempat. Sedangkan kereta Paksi Nagaliman dibuat pada masa Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian fokusnya pada keberanian dan kebesaran, sedangkan kereta Paksi Nagaliman itu berfokus pada harmoni kekuatan fisik, spiritual, dan intelektual. Nah, kemudian kedua kereta ini juga mempunyai signifikasi sejarah atau nilai-nilai sejarah, yaitu sama-sama menjadi saksi sejarah Kesultanan Cirebon atau menjadi saksi kejayaan pada masa Kesultanan Cirebon. Kemudian kedua kereta ini juga menggambarkan kejayaan masa lalu dan pengaruh lintas budaya. Selanjutnya yaitu signifikasi seni. Kedua kereta ini juga mempunyai ornamen dan ukiran yang mencerminkan keahlian seniman lokal dan mempunyai simbol estetika tinggi dari perpaduan budaya yang harmonis. Selanjutnya yaitu signifikasi spiritual. Kedua kereta ini dianggap memiliki makna spiritual dan disakralkan. Ya. Kemudian juga kedua kereta ini mengajarkan nilai-nilai kebesaran, kebijaksanaan, dan kedekatan dengan Tuhan. Nah, pesan dan relevansi yang dibawakan yaitu kedua kereta ini mengajarkan pentingnya menghargai warisan budaya. Kemudian memotivasi pelestarian nilai-nilai harmoni dan toleransi. Selanjutnya yaitu mengingatkan akan kejayaan dan identitas bangsa. Dan kedua kereta ini juga mengingatkan kita bahwa bangsa Indonesia sejak dulu adalah bangsa yang besar, bangsa yang jaya, sehingga kita jangan melupakan sejarah. Kita juga dengan ini harus mempunyai jiwa yang besar juga. Jangan menjadi ibaratnya jiwa yang kerdil karena kita berasal dari sebuah bangsa yang besar. Selanjutnya yaitu penutup. Kereta Kencana Singabarong dan kereta Paksi Nagaliman adalah harta budaya bangsa. Kemudian juga mempunyai simbol harmoni, kekayaan budaya, dan kejayaan Kesultanan Cirebon. Sehingga mari kita lestarikan warisan budaya Indonesia ini. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.